Oke, di video kali ini aku pengen ceritain pengalamanku pakai iPad Pro M2 selama 2 tahun buat ngonten. Jadi, dulunya nih, aku ngontennya tuh cuman pakai iPhone 7 Plus. Jadi aku ngonten, take video, ngedit, bikin script apa di iPhone 7 Plus ku. Yang ini nih. Terus aku juga sempat ya pakai laptop, cuman laptopku itu laptop dari tahun 2006 kalau nggak salah, itu udah old banget. Itu udah lepas bagian case-nya. Jadi kalau misalkan aku mau pakai laptopnya itu harus nyenderin ke tembok. Ditambah itu udah ngelek-ngelekan. Jadi untuk konten aku cuman pakai si iPhone 7 Plus ku aja. Nah, untuk iPad Pro M2 ini aku beli hasil dari konten di TikTok affiliate. Terus aku sempat mikir juga nih dulunya mau beli iPad atau laptop untuk aku pakai ngonten. Terus setelah berpikir panjang, akhirnya aku mutusin buat beli iPad Pro M2 karena dari segi harga oke banget karena aku belinya di online ya. Kalau nggak salah itu di Wah Gadget, harganya lebih murah dari iBox aku beli. Terus dari segi speknya juga ini udah kenceng banget pakai chip M2. Aku makainya ya, kalau kayak sekarang kalian lagi nonton video YouTubeku, ini aku selalu ekspornya tuh pakai 4K 60 fps untuk YouTubeku dan itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah dan menurut aku udah kenceng banget. Dibanding aku pakai iPhone 7 Plus ku, ini aku pakai untuk ngedit YouTube juga dulu tuh. Waduh, itu benar-benar menguji kesabaran. Terus kita juga harus hati-hati, harus pakai fan cooler karena takutnya itu nanti bakalan rusak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku ganti pakai iPad Pro M2. Yang aku rasain pertama kali waktu pakai iPad Pro M2 untuk ngedit, lancar banget. Bener-bener gak ada kayak lag-lagannya. Sampai sekarang itu lancar banget. Aku ngedit video itu sekarang di CapCut. Kalau dulu pakai di VN, sekarang pakai di CapCut. Emang sih ada aplikasi bawaan untuk ngedit video dari Apple-nya, cuman karena aku udah nyaman di CapCut, karena ya tinggal edit-edit ringan aja, jadinya aku pakai CapCut terus sampai sekarang dan itu lancar-lancar banget. Kalau masalah kamera iPad Pro M2 ini udah jernih banget, makanya dulu sebelum aku ganti iPhone dari iPhone 7 Plus, itu aku kalau mau foto itu pakai si iPad Pro M2-nya karena kameranya ini udah jernih banget, bisa wide angle, terus kamera depannya juga jernih. Terus kalau misalkan kita zoom nih pakai kamera depan dari iPad Pro M2, itu ada fiturnya yang bisa ngikutin gerakan wajah kita kemana kita gerak. Jadi ada fitur auto face trackingnya gitu, bener-bener ngebantu banget gitu loh. Nah, kalau dari segi warna, menurut aku ini warnanya udah terang banget sesuai sama yang aku lihat di kamera DJI Osmo Pocket 3. Jadi ya sesuai lah kalau kita pakai ngedit konten itu juga oke-oke banget. Dan kalau misalkan mau dipakai untuk kerja yang lumayan berat, kayak misalkan mau ngerender video, terus kita mau sekalian ngupload video dan lain sebagainya, itu kita buka banyak tab, itu aman. Ini untuk penyimpanannya di 256 GB ya kalau nggak salah aku punya ini. Dan itu sampai sekarang ya masih selalu ada space yang kosong. Malahan nih sempet ya, aku pakai buat ngedit video, itu kan aku download banyak video ya dari DJI Osmo Pocket 3. Itu penyimpanannya tuh kayak sampai 1 GB, 2 GB, tapi masih bisa dipakai gitu loh. Nggak ngelek-ngelek yang bener-bener parah banget. Tapi ya buat ngehindarinnya tetap kalau misalkan aku udah kelar ngedit video, aku pasti bakalan langsung pindahin file mentahnya atau file jadinya itu ke memori SSD ku. Nah ya benar, ini 256 GB. Untuk Apple Pencil-nya, aku nggak beli Apple Pencil ya. Tapi untuk si pensilnya, ini aku beli, ini aku dikirimin ya dari Wiwu. Sebelumnya aku pakai dari Gojodok. Itu Gojodok aku pakai lumayan lama. Bener-bener nyaman banget karena itu tipikalnya itu di bagian belakang itu bisa diklik. Jadi untuk tombol di bagian belakang dari Gojodok itu yang Gen 13 itu gunanya untuk tombol kembali sama untuk tombol ngelihat aplikasi apa aja yang lagi dibuka. Jadi lancar-lancar aja. Kalau dari segi fungsi sama aja kayak Apple Pencil, cuman emang ini yang versi low budgetnya. Terus tampilannya juga keren nih dari Wiwu tuh. Transparan kayak gini. Ini udah aku pakai mau 1 tahun kayaknya dan masih lancar-lancar aja. Untuk yang aku rasain selain itu, apakah ini bisa menggantikan laptop atau enggak? Sejauh ini menurut aku enggak ya. Karena
ada beberapa software atau aplikasi itu yang nggak bisa di iPad. Jadi kalau misalkan kalian yang kerjanya itu kebanyakan di laptop terus kepikiran kayak aku pengen dong ganti ke iPad, itu kalian pikirin lagi. Itu kalian kerja di iPad-nya itu pakai software apa aja gitu loh. Jangan sampai kalian udah beli iPad terus tahu-taunya software yang biasa kalian pakai di laptop itu nggak bisa di iPad. Itu yang harus kalian pertimbangin dulu. Kalau dari segi mobilitas ya, ini enak-enak aja gitu loh. Mau dibawa ke sana kemari karena ini ringan, terus juga build quality-nya solid. Tapi saran aku kalau misalkan mau dibawa keluar, itu kalian pakai case. Dan untuk Magic Keyboard, itu aku nggak pakai Magic Keyboard bawaannya, punyanya Apple. Karena lumayan sih menurut aku ya, untuk Magic Keyboard harganya tuh di 5-7 jutaan. Dulu aku pakai yang Gojodok punya juga, harga 1 jutaan, cuman udah rusak, jadi baterainya itu kayak kembung, kayaknya gara-gara aku ngecasnya itu kelamaan ya. Terus aku pakai sekarang dari Ormo, itu harganya 1 jutaan dan itu masih awet sampai sekarang. Kalau dari segi penggunaan ya, iPad Pro M2 ini aku pakai baterainya tuh sangat-sangat awet. Aku pakai ngedit video, itu kayak sekarang aku ngedit video itu bisa sampai 6-7 video YouTube yang kualitas 4K 60 fps aku edit, itu baterainya masih oke ya, kurang lebih penggunaan itu bisa sampai 2-3 jaman untuk ngedit video. Tapi kalau misalkan yang ringan-ringan kayak ngetik atau scrolling itu bisa dipakai lebih lama. Kalau aku ditanya sekarang worth it atau enggak beli iPad Pro M2 di tahun 2025, menurut aku masih worth it ya, karena harganya juga udah turun. Jadi kalau kalian ada budget, mending kalian langsung ganti atau beli yang iPad Pro M2 daripada kalian beli yang iPad Air atau iPad mini. Kalian ya nambah-nambah dikit lah kalau mau beli iPad-nya. Tapi kalau misalnya kalian ada budget lebih, kalian beli iPad sekarang udah M4 ya, iPad Pro M4 sekali-kali kalau kalian pengen. Tapi menurut aku iPad Pro M2 ini udah oke banget. Ngerender video 4K 60 fps di CapCut itu masih lancar-lancar aja. Penyimpanan juga lumayan makan banyak, tapi masih lancar. Oh ya, ini satu lagi nih. Kalau misalkan udah dipakai lama nih, terkadang itu panas banget bagian belakangnya. Jadi benar-benar berasa panas, tapi masih tetap bisa dipakai. Itu yang aku suka dari si iPad Pro M2. Jadi itu dia pengalaman aku selama pakai iPad Pro M2 itu 2 tahun. Ini buat kalian yang udah pakai iPad, itu kalian pakai iPad yang seri apa? Coba kalian cerita di kolom komentar rasanya gimana. Terus apakah kalian bakalan ganti ke iPad Pro M2 atau M4? Coba kalian cerita di kolom komentarnya. Segitu aja videoku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya aku semangat terus nih buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Dah.